Apalagi oleh Pak Mahfud MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, mati-matilah. Haleluya. Bahkan kalau perlu Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Oleh sebab itu saya minta kepolisian itu segera menyelidiki itu. Dan kalau bisa segera ditutup akunnya, karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang. Ya, jadi itu meresahkan dan provokasi untuk mengadu domba antara, ingatkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 69 yang diperbarui dari Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang dibuat oleh Bung Karno tentang penodaan agama. Itu mengancam hukuman tidak main-main, lebih dari 5 tahun hukumannya. Yaitu barang siapa yang membuat penafsiran atau memprovokasi dengan penafsiran suatu agama yang keluar dari penafsiran pokoknya. Ajaran pokok di dalam Islam itu, Al-Quran itu ayatnya 6.666. Tidak boleh dikurangi. Berapa yang disuruh cabut? 3.000 atau 300? Gitu. 300 misalnya. Itu berarti penistaan terhadap Islam. Apalagi mengatakan, konon dia juga mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu bermimpi itu bertemu Allah gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Itu menyimpang dari ajaran pokok. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi jangan menimbulkan kegaduhan. Itulah sebabnya dulu, karena dulu banyak orang begitu di tahun 60-an. Itu Bung Karno membuat PNPS Nomor 1 Tahun 65 yang mengancam siapa yang menodai agama lain jangan dihajar oleh masyarakat tapi bawa ke pengadilan. Saya Pendeta Saifuddin Ibrahim menyatakan, tadi malam istri saya kasih video Mahfud MD bahwa permintaan saya kepada Menteri Agama menghapuskan atau men-skip ataupun tidak mengajarkan lagi 300 ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Sehingga Bapak katanya menetapkan saya sudah dianggap penista agama. Menistakan agama siapa? Saya hanya meminta agar 300 ayat dari Al-Quran itu harus dihapuskan. Hanya minta. Kalau enggak ya sudah. Sekarang begini Pak Mahfud, saya mohon, karena Bapak itu Menko, tangkap Abdul Somad. Abdul Somad itu adalah pemecah belah. Mereka adalah ustadz-ustadz yang luar biasa menghina kekristenan. Felix Yao, Nandar, tangkap itu orang. Ya, dia menghina kok. Saya hanya minta supaya 300 ayat Al-Quran itu di-skip, di-blok, supaya tidak ada di dalam Al-Quran Indonesia. Tetapi permohonan, pengajuan saya itu, siapa saya? Menteri Agama saja nggak bisa menghapusnya. Nggak bisa dihapuskan lagi. Saya tidak menipu, saya tidak bohong. Saya tidak ada urusan apa-apa di dalam hal ini. Kalau Indonesia hidup damai, udah toleransi anak-anak kami, orang Kristen, orang Cina, Chinese, minoritas, tidak dihina lagi. Selesai urusan. Untung saja saya kemarin itu viralnya setelah saya di Amerika. Dan sekarang saya diancam oleh Julius Mu'alaf itu. Katanya mau mengirim pembunuh bayaran untuk saya. Coba Bapak Mahfud, tangkap dia itu. Kalau memang Bapak itu adalah Menko Polkam. Dia sudah mengirim ancaman kepada Saifuddin Ibrahim. Bagaimana maksud Pak MD mengatakan saya ini penista agama, hukumannya 6 tahun? Jangankan 6 tahun. Mati pun saya siap. Hukuman mati saya sanggup menjalaninya. Nggak pantas Pak Mahfud. Nggak pantas. Cara Bapak menjawab saya. Belajar dari saya kenapa saya meninggalkan Islam. Kenapa saya meninggalkan Islam? Karena tidak ada kedamaian di dalam Islam. Makanya hapus dulu ayat-ayat yang mengerikan di dalam Al-Quran. Itu baru saya tidak berbicara tentang ayat-ayat Al-Quran. Nggak mau saya ikutin lagi agama yang dulu itu. Saya sudah damai menjadi orang Kristen. Saya sudah damai dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat saya. Kalau nggak dihapusin juga, saya tetap cinta NKRI. Karena masih akan ada orang yang lebih hebat di belakang saya di masa yang akan datang. Saya percaya. Kalau bukan anak saya, ada orang lain. Dan ngomong tentang penista agama, justru Muslim sendiri yang banyak menistakan agama Islam. Termasuk Ade Armando itu. Bapak Mahfud kan ngomong dulu bahwa agama musuh negara. Saya sudah bangga dengan Bapak. Tetapi begitu Bapak mengomentari tentang saya, haleluya. Nderemak sampean. Lu
Sampean bagaimana? Kok bisa begitu sampean? Saya ingat Bapak dulu ada anak Madura yang libur di Jakarta, kemudian dirampok di Bekasi. Kemudian anak itu melawan dan perampoknya itu mati. Bapak bilang itu kan membela diri. Oke, membela diri, tapi dia sudah mematikan orang. Tetap dapat hukum, Pak, walaupun bela diri. Anak itu dibebasin gara-gara mulut Bapak. Saya nggak tahu umur kita berapa, tapi yang jelas Bapak lebih senior. Tapi Bapak tidak memiliki hak sedikit pun untuk menjawab omongan saya. Saya berikan kesempatan kepada Menteri Agama, Gus Yakut. Gus Yakut yang menjawab, bukan Bapak. Karena terlalu tinggi yang menjawabnya. Tetapi begitu Bapak menjawab, Bapak turun derajat Bapak. Sebagai nasionalis, sebagai pendukung Jokowi. Saya pendukung Jokowi. Mari kita membangun damai itu, Pak Mahfud. Jangan menutup akun saya. Bapak kok minta tutup akun? Bapak tidak demokratis. Diciduk sama Bareskrim. Saya menyerahkan diri dengan sebaik-baiknya. Saya tidak melawan. Saya minta tangkap dulu itu Abdul Somad yang menjadi sumber kekacauan ini. Kecanggihan sekarang ini, penelitian yang saya lakukan, tidak bisa dilawan oleh siapapun. Apalagi oleh Pak Mahfud, MD. Berani carok dengan saya. Ayo kita carok, matilah. Haleluya. Atau kita main catur, berdua main catur. Siapa yang kalah, lompat ke jurang. Berani? Nggak ada urusannya Pak Mahfud.